Kali ini kita akan memodelkan dan menganalisa struktur rangka seperti ini. Jadi kita punya rangka dengan tumpuan roll di sisi kiri dan di sisi kanan ada tumpuan sendi. Kemudian untuk membernya itu menggunakan baja dengan profil H150 kali 150. Langsung saja kita buka program SAP-nya. Jadi di sini kita pilih menu New Model. Kemudian kita pastikan satuannya adalah kilonewton meter. Kemudian untuk default materialnya kita menggunakan standar US. Kemudian di sini ada template. Kalau misalnya kita mau memodelkan dua dimensi struktur rangka batang, kita bisa menggunakan template ini. Tapi kali ini saya ingin menggunakan yang grid only. Di sini kita bisa lihat kita harus mengisi jumlah grid di arah sumbu X, Y, Z. Kita lihat lagi di soal. Ini adalah sumbu X, kita bisa lihat jumlah gridnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita isi jumlah gridnya 5. Sedangkan arah Y itu adalah tegak lurus bidang, itu tidak ada karena kita hanya menganalisa dua dimensi, jadi kita biarkan, misalnya kita taruh 4, tidak masalah. Kemudian untuk arah Z itu adalah arah yang ke atas, kita punya 1, 2. Kemudian untuk spacing kita isi spasinya, ini jarak spasinya ini adalah 5, maka di sini kita pilih 5 spasinya. Untuk semuanya ya, arah X, Y maupun Z. Kemudian kita bisa pilih klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bidang gambarnya. Yang sisi kanan itu adalah model tiga dimensinya atau penampakan 3 dimensi, sedangkan yang sebelah kiri ini penampakan untuk bidang X, Y. Saya ingin menggunakan bidang X, Z. Nah, di sini saya klik ini X, Z. Nah, di sini saya bisa lihat ada X, Z ini ada X, Z yang sebelah sini. Saya ingin membuat X, Z yang di sebelah sini dari sumbu titik 0,0,0. Maka di sini saya harus geser lagi sampai ini menjadi 1. 1 itu adalah yang di sini maksudnya. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa define profil bajanya. Kita bisa klik define, kemudian section properties, kita pilih frame section. Kemudian di sini kita pilih add new property. Nah, karena kita profil H ya, H150 kali 150, kita bisa pilih yang ini. Nah, di sini coba saya beri nama H150 kali 150. Nah, di sini saya harus tahu dimensi profil H150 kali 150 itu kita bisa dapatkan dari tabel profil baja. Di sini misalnya saya punya tabel profil baja untuk H150 kali 150 itu punya tebal flank-nya itu adalah 10, sedangkan tebal webnya itu 7. Nah, di sini kita bisa langsung isi sesuai dengan ukuran profilnya. Ini 0,15. Karena kita lihat ya di sini itu ukuran H kali B-nya itu 150 kali 150, yaitu 0,15 mili. Top flank width-nya ini juga sama 0,15. Sedangkan untuk top flank thickness itu adalah tebal dari flank-nya. Tebal dari flank itu adalah 10 mili. Jadi ini kita isi 10 mili ya. 10 mili itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian untuk webnya itu dari angka ini, yaitu 7. T1. T1 itu 7. Jadi ini kita isi 7. Untuk bottom flank-nya, flank bawah, sayap bawah itu juga sama, tebalnya 0,15, lebarnya 0,15, sedangkan tebalnya itu 10. Nah, setelah itu kita klik OK. Jadi kita sudah punya profil H150 kali 150. Setelah itu kita bisa langsung modelkan struktur angkanya. Kita klik ini, kita pastikan bahwa section yang kita gunakan adalah yang 150 kali 150. Kemudian langsung kita gambarkan ke modelnya.
Setelah kita modelkan gambarnya, kita bisa membuat boundary condition atau perletakannya. Seperti kita ketahui di soal, itu perletakan yang sebelah kiri itu adalah roll, sedangkan sebelah kanan itu dia sendi. Nah, di sini saya klik yang sebelah kiri, kita klik assign, kemudian join, restrain, kita pilih yang roll. Kemudian kita pilih klik apply. Kemudian kita klik lagi yang sebelah kanan, kita pilih yang pin atau sendi. Kita klik apply. Dan kita sudah close, kita oke. Nah, kita sudah memodelkan struktur rangkanya dan juga peletakannya. Sekarang kita tambahkan beban eksternalnya. Nah, ini kita punya beban 3 kN arah horizontal dan 4 kN arah vertikal. Caranya adalah kita pilih define, kemudian kita pilih load pattern. Nah, di sini kita sudah punya dead load ya. Saya ingin membuat load pattern baru, misalnya saya buat eksternal untuk external load. Jadi di sini saya pilih tidak termasuk berat sendirinya. Jadi kita pilih klik add new load pattern. Nah, di sini saya punya dua jenis beban mati. Pertama ada beban terhadap beban mati akibat dari berat sendiri dan beban mati akibat dari beban eksternal. Kita pilih klik OK. Setelah itu kita taruh bebannya. Caranya kita klik lokasinya di sini ya. Kita dari soal kita lihat ya di titik B ini ada beban horizontal 3 kN. Jadi di sini kita pilih assign, kemudian kita pilih join load, kemudian kita pilih force. Nah, kita lihat ya di sini ada load pattern, kita pastikan bahwa kita pilih yang eksternal. Kemudian di global Z ini bukan global Z, ini jadinya 0. Kemudian arahnya adalah sumbu X 3 kN. Pastikan kalau kita klik OK, ini gayanya langsung muncul. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu yang beban di titik F. Beban di titik F ini arahnya vertikal. Jadi kita pilih titik F-nya. Kemudian kita pilih assign, join load, pause. Nah, di sini kita pastikan ya arahnya, arah vertikal itu adalah arah sumbu Z. Jadi sini 0, arah sumbu Z minus berapa tadi? Minus 4. Kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah punya dua beban. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menganalisa. Karena sebelum kita analisa, kita pilih yang analyze, kemudian kita pilih set analysis option. Ingat ya bahwa kita ingin menganalisa ini secara dua dimensi, yaitu sumbu XZ. Maka kita pilih yang plane frame. Ya, arah sumbu XZ. Setelah itu kita bisa pilih klik OK. Nah, sebelum kita run analisis, kita harus pastikan bahwa struktur yang kita gunakan ini bukan portal, melainkan ini struktur rangka. Nah, ingat, jadi struktur rangka itu adalah bagian join-join ini, dia tidak ada momen, karena dia hanya ada batang tarik dan batang tekan. Jadi hanya ada gaya aksial. Nah, untuk itu kita harus mendefinisikan batang-batang yang di ujungnya itu tidak ada momen. Caranya adalah kita pilih semua batangnya. Kemudian kita pilih assign, kita pilih frame, terus kemudian kita pilih yang bagian release. Nah, kita pastikan bahwa ini kita harus klik yang arah momen sumbu minor, sumbu lemah, kita pilih 0, sumbu major, sumbu kuat juga sama. Jadi kita pastikan bahwa momen di sumbu kuat maupun sumbu lemah ini sama dengan 0. Nah, jadinya tampilannya nanti akan seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung start analisis. Run analisis. Misalnya saya buat namanya. Nah, ini adalah diagram aksial atau gaya aksial, batang tarik maupun tekannya. Nah, cara memunculkannya adalah kita pilih yang ini, klik.
kemudian frame. Nah, kita pastikan bahwa kita akan melihat yang di combo atau load case-nya adalah yang eksternal. Kemudian kita pilih yang kita di sini adalah aksial, ada shear, ada moment, ada torsi juga. Kita pilih yang aksial karena rangka batang itu hanya ada gaya aksial, yaitu aksial tekan maupun aksial tarik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah diagram aksialnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia lambangnya minus, artinya adalah dia mengalami batang tekan. Sedangkan yang plus positif itu dia mengalami gaya tarik. Kalau kita bisa lihat lebih lanjut lagi adalah kita bisa klik kanan supaya lebih detail. Nah ini ya, jadi sepanjang batang itu gayanya sama, gaya aksialnya sama. Ini kebetulan ini adalah minus 3,5, jadi ini adalah batang tekan. Jadi batangnya tertekan ya, sebesar 3,5 kilonewton. Sedangkan kalau yang kita lihat ini, yang positif, bagian ini, dia tarik sebesar 0,75 kilonewton. Nah, sekian untuk pemodelan struktur rangka batang.